oleh para ulama ditafsirkan, satu, tidak boleh anak itu lemah imannya, dhaful iman, itu tidak boleh. Jadi kita ninggalin generasi kita, setelah kita harus bisa kita pastikan anak-anak kita dalam kondisi imannya kuat kepada Allah. Dan para nabi mencontohkan itu. Kalau mereka sudah masuk usia senja, usia 60, 70, 80 mungkin mendekati ajal mereka kumpulkan anaknya. Lalu ditanya satu persatu, ma ta'buduna min ba'di? Siapa yang akan kau sembah setelah bapakmu nanti meninggal? Siapa yang kau sembah? Kalau mereka menjawab, Allah yang kami sembah, tenanglah orang tua itu. Berarti dia seorang mukmin. Artinya ada kepastian. Tidak kemudian, apa yang akan kau makan kalau bapakmu meninggal nanti? Yang ditanya urusan perut. Ya, kamu tinggal di mana nanti? Kenapa? Pintu rumah, kontrakan udah habis dijual. Tapi pertanyaan yang paling urgent adalah apa atau siapa yang akan kau sembah setelah kita tinggalkan mereka? Menunjukkan apa? Perhatian jangan sampai terjadi dhaful iman. Yang kedua, tidak boleh terjadi pada generasi yang akan ditinggalkan oleh seorang mukmin adalah dhaful fikri atau dhaful akli atau dhaful ilmi. Ilmu pengetahuannya rendah, lemah, enggak punya pengetahuan. Sekarang upaya untuk bagaimana anak-anak generasi kita ini menjadi lemah pengetahuannya luar biasa. Kenapa? Dialihkan dengan teknologi berupa handphone. Ya Allah, sekarang kalau main handphone itu berjam-jam. Coba suruh buka handphone yang isinya tulisan pengetahuan, itu nggak betah. Jangankan setengah jam, 2 menit saja suruh baca ya artikel-artikel yang ada di handphone tadi, itu nggak mau baca. Tapi yang dibaca, yang digunakan untuk game dan lain sebagainya, ya, luar biasa. Maka ini sebuah generasi yang harus betul-betul kita perhatikan. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh generasi yang kita tinggalkan dhaful jismi, lemah fisiknya. Ya, maka Rasul mengingatkan supaya mengajarin anak-anak itu dengan 3 olahraga. Ya, yang pertama apa? Sibahah, berenang. Ya, di sini ada kolam renang. Ada di situ tuh nih. Ya, berenang. Jadi olahraga yang diajarkan oleh Rasul, diperintahkan Rasul untuk anak-anak kita, termasuk kita juga berenang. Cuma memang saya juga sampai hari ini berenang tuh bisa, tapi satu gaya aja. Gaya yang lain gak bisa. Gaya batu. Itu yang penting berenanglah, bergerak gitu ya. Nah, berenang. Dulu masih dekat laut, sering berenang. Banyak kalau air laut itu jam 3 atau setengah 3 itu airnya hangat. Saya baru tahu itu. Dulu ketika saya tinggal di Sulawesi, belakang rumah itu 50 meter ada laut. Pas lagi airnya tenang gitu, kita berenang. Masya Allah, hangat airnya. Ya. Nah, yang kedua apa? Rimahah, memanah. Ternyata memanah ini punya dampak positif terhadap konsentrasi anak. Di sekolah ada anak yang mulai terindikasi berkebutuhan khusus, terganggu konsentrasinya. Akhirnya diikutkan klub memanah. Subhanallah, setahun dia rutin ikut latihan memanah. Konsentrasinya bertambah. Ya, Masya Allah. Jadi sunnah yang dilakukan itu memiliki dampak positif luar biasa. Ya, jadi rimah. Yang ketiga apa? Berkuda. Kuda mahal soalnya ya. Tapi alhamdulillah di Sukabumi baru ada tempat latihan berkuda. Ya, tapi bayar ya. Jadi kalau buat olahraganya berenang, memanah, dan berkuda. Ini amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ustaz, sekarang olahraganya balapan. Olahraga nggak balapan? Olahraga juga. Yang capek motor bukan kita. Itu bukan olahraga. Balapan. Ya, balapan mobil, balapan motor. Ya.
Sekarang yang paling digandrungi kan olahraganya olahraga bola ya. Coba biar jam berapa ya ditonton. Kemarin Bahrain dengan Indonesia, mana yang menang? Bahrain atau sama? Wasit yang menang ya? Oh, wasit yang menang. Sampai Sintayong nggak mau salaman ya, gara-gara dicurangin. Saya sih nggak nonton Pak, cuma dengar aja. Ya gitu ya. Jadi upaya kita memang cukup berat saat ini. Makanya perlu penanaman. Basicnya adalah dari rumah. Ya, penanaman nilai akhlakul karimah. Ya, itu harus ditanamkan dari rumah. Sebab berharap dari lembaga ini lembaga itu 100% rasa-rasanya berat. Maka kita perlu berkolaborasi, bekerja sama bagaimana mendidik nilai anak-anak kita. Ya, membawa mereka dalam sebuah proses penanaman nilai akhlak itu harus terus kita lakukan. Ya, mungkin kita lakukan anak-anak ya semacam pesantren Ramadan gitu ya, menanamkan akhlakul karimah. Ya, supaya anak-anak terbiasa hidup dengan akhlak yang mulia. Itu. Dan kita harus menjadi orang tua dari seluruh anak-anak yang ada di sekitaran kita. Persoalannya kan sekarang ini orang tua kadang-kadang nafsi-nafsi. Anak tetangganya begini-begini, biarin aja kan bukan anak saya. Ini persoalan. Kalau di zaman Rasul, para sahabat, generasi tabi'in, para ulama, lihat anak saudaranya, anak temannya melakukan kesalahan, ditegur. Nah, tidak boleh begitu ya. Kalau kamu begitu terus, saya kasih tahu bapakmu. Takut tuh anak. Sekarang kita tegur, nah nggak boleh gitu. Dia ngasih tahu ke bapaknya, Pak, saya ditegur tuh tadi sama tetangga. Bapaknya langsung keluar bawa golok. Bapak ngapain ngurus-ngurus anak saya? Itu anak saya, mau jadi apa anak saya terserah saya. Jangan sekali-kali lagi tegur anak saya. Oh gitu Pak zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang mau pergi jauh, misalnya merantau, cari nafkah, datang ke tetangga, bukan pamitan saja ngasih tahu dia mau pergi, nitipin anaknya. Pak, Bu, saya mau merantau mungkin 1-2 bulan atau beberapa bulan. Tolong titip ya anak saya. Kalau main nanti di rumah ibu melakukan kesalahan, tolong ditegur, tolong dinasehati. Begitu orang tua dulu. Kalau sekarang anak kita mau apa saja udah, orang lain nggak peduli. Akhirnya apa? Anak itu merasa benar apa yang dia lakukan, padahal itu sebuah kesalahan. Ya, kita ini untuk memberitahu anak itu salah aja kan kita tidak berani kadang-kadang. Kamu itu salah. Dan kita memang kadang-kadang tidak fair. Kalau salah disalahin, benar enggak dihargai. Ketika anak mengatakan sesuatu hal yang jujur, kita tidak mengapresiasi. Ya. Anak pulang dari masjid aja kita nggak pernah apresiasi. Dari mana kamu? Dari masjid. Iya. Udah makan dulu. Jadi anak itu nggak merasa kalau dia melakukan amal soleh itu dihargai. Coba kali-kali dipeluk gitu. Dari mana kamu nak? Dari masjid. Sholat jamaah ya? Iya. Saya bapak imamnya. Pak Ahmad. Nah, dipeluk. Terima kasih nak. Ayah bangga sama kamu. Kamu sudah mau sholat berjamaah. Ayah nggak sholat. Ayah udah tadi di tempat lain. Nah, artinya apa? Anak ini perlu dihargai setiap kebaikan dan tidak harus dalam bentuk materi. Ya, penghargaan itu dengan mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Kalau kita bawa anak ke masjid, di masjid tenang, rapi, nggak bercanda. Berikan penghargaan di depan istri kita. Umi, ini tadi si Ade sholat di masjid, masya Allah, nggak bercanda. Ya, masakin dong yang enak buat si Ade. Istrinya nyambut, dia Ade mau apa? Mau Indomie gitu. Oh, maksudnya Indomie lah. Itu dihargai, sehingga anak itu bangga dengan amal soleh, senang nanti menjadi orang yang melakukan amal soleh. Begitu juga kalau dia mengucapkan kata-kata yang baik, kita hargai. Senang bapak, senang ayah mendengarkan ucapan tadi. Ada sesuatu hal yang kemudian itu masuk ke dalam hati. Itu yang sekarang jarang kita lakukan. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama terus berkolaborasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, bertetangga. Kita saling mendidik anak-anak kita. Ya, supaya apa? Supaya menjadi generasi
yang baik setelah nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepanjangan kayak jawabnya. Ya. Baik, ada lagi atau sudah masuk surga? Sudah ya? Baik, kita cukupkan dulu kajian kita pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nanti menjadikan anak-anak dan generasi kita selain dia beriman kepada Allah dengan iman yang kuat, juga memiliki akhlak yang mulia, pengetahuan yang bagus, cerdas, ya, sehingga generasi yang kita tinggalkan jauh lebih baik daripada generasi kita. Dan itu menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua dalam mendidik anak-anak kita insyaallah. Baik, kita cukupkan dulu dengan sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bobo? Abang.